wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ika Stianti. Saya guru di SMA Negeri 1 Karanganyar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi tambahan di kelas saya, yaitu tentang wawasan kebangsaan global. Dan untuk topik yang saya ambil, yaitu tentang menuju sekolah damai. Upaya memelihara damai atau anjuran untuk hidup damai bukan merupakan hal yang baru. Ini merupakan hal klasik yang senantiasa diperbaharui sesuai dengan konteks dan situasi zamannya. Sekolah menjadi tempat disematkannya harapan bagi anak-anak. Karena apa? Karena secara sosial dia menjadi tempat pertama di mana seseorang anak pertama kali bersosialisasi dan bergaul dengan anak-anak sebaya yang memiliki perbedaan dan keunikan masing-masing. Hal itu disebabkan karena latar belakang ekonomi, sosial dan budaya, keluarga, agama, bahkan karena akar biologi yang diturunkan oleh kedua orang tuanya. Tidaklah berlebihan jika harapan besar membangun budaya damai di Indonesia disematkan pada guru di sekolah. Bersama-sama dengan guru mata pelajaran di sekolah, upaya memelihara dan mengapresiasi iklim dan budaya sekolah yang aman, nyaman, damai menjadi tugas utama dan tanggung jawab seorang guru. Semoga iklim dan budaya damai yang tercipta dan terpelihara di sekolah akan menjadi sebuah virus bagi budaya damai di Indonesia dan dunia secara global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Silakan disiapkan. Di depan duduk siap gerak. Kepada Ibu Guru hormat gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk kah? Oke, untuk kali ini Bika akan menjelaskan materi yang tidak seperti biasanya. Materi yang ingin Bika sampaikan pada kali ini adalah materi tentang yaitu tentang wawasan kebangsaan global, di mana untuk kali ini Bika mengambil satu tema yang menarik. Sebenarnya ada banyak tema ya. Tema yang Bika ambil adalah tentang menuju sekolah damai. Sekolah damai itu ada banyak sekali. Tipenya seperti apa akan kita lihat. Untuk konsep sekolah damai, untuk menjaga kedamaian sekolah kita harus meningkatkan kapasitas, kemudian kerentanan, memperhatikan kerentanan dan juga memperkecil resiko. Disingkat menjadi ARK. Apa saja itu ARK? A di sini adalah ancaman. Jadi untuk menjaga sekolah tetap damai itu ada beberapa ancaman. Yang pertama berasal dari eksternal. Eksternal itu apa? Dari luar. Yang kedua, sifatnya tidak bisa dikendalikan. Kemudian R dari kata rentan. Di sini adalah kerentanan. Ada berasal dari internal, yaitu faktor dari dalam. Kemudian bisa dikendalikan. Kemudian kurangnya wawasan, kesadaran dan keterampilan. Yang terakhir adalah titik-titik lemah yang perlu perbaikan. Yang terakhir adalah kapasitas.
kesadaran, kebijakan, fasilitas, dan praktik baik. Ya, sekolah kita damai? Ya. Masih merasa nggak kalau sekolah kita itu belum termasuk sekolah damai? Gimana menurut kalian? Belum. Apa yang kamu rasakan? Karena sesuatu hal sehingga menyebut sekolah kita masih belum sepenuhnya belum menjadi sekolah damai. Kira-kira apa? Adanya apa saja? Bullying, benar sekali. Kalau bullying itu dari zaman kita kecil itu masih selalu ada. Tetapi barangkali semakin seiring berjalannya waktu, berkembangnya zaman, bullying itu sudah tidak seperti dulu lagi. Kalau zamannya Bika waktu sekolah, seperti bullying yang sering terjadi adalah memanggil panggilan nama orang tua. Masih sekarang? Iya. Tapi mungkin nggak sampai seperti dulu ya. Kemudian bullying apa lagi? Kalau dulu itu bullying nggak pandang dulu, artinya nggak ibaratnya tanpa basa-basi ya, postur tubuh saja. Anaknya kecil, kelas kecil sendiri, kelas kecil sendiri. Biasanya itu menjadi objek bullying ya. Nah, tetapi kalau dulu bullying seperti itu kadang anak tidak sampai benar-benar marah, tapi sekarang menyebabkan seseorang yang dibully itu menjadi sangat benar-benar marah. Selain yang menyebabkan ketidaknyamanan adalah bullying, apalagi? Apalagi kira-kira? Apa? Yuk, yang keras ya. Pasti kalau melihat di kegiatan acara televisi banyak sekali ya pelecehan seksual yang terjadi pada anak sekolah. Sebenarnya apa sih yang memicu terjadinya pelecehan seksual di sekolah itu apa kira-kira? Kurangnya pengetahuan tentang apa? Tentang kebebasan seksual. Lalu apa yang memicu adanya pelecehan seksual tadi? Biasanya pelecehan seksual banyak terjadinya pada anak perempuan sebagai korbannya kan? Kira-kira kenapa? Nafsu. Kenapa muncul nafsu? Karena Kebiasaan, lingkungan, apa yang dilihat seseorang itu selama ini. Mungkin dari medsos. Mungkin juga bisa cara berpakaian seseorang kan? Kalau dulu itu rok yang terlalu pendek. Kalau sekarang sudah tidak ya. Rata-rata walaupun tidak berkerudung, biasanya anak-anak tetap menggunakan rok yang lebih sopan. Kalau enggak rok panjang, misalkan pakai rok pendek ya di bawah lutut. Kalau dulu roknya hanya berapa jengkal saja. Kemudian baju terlalu sempit, baju yang terlalu sempit. Jadi biasanya modelnya yang dibuat agak mepet. Iya nggak? Kalau sekarang mungkin sudah jarang ya. Kemudian apalagi kira-kira yang memicu? Intoleransi. Intoleransi itu apa sih? Toleransi tahu ya, pasti toleransi. Kalau berarti apa? Tidak adanya toleransi. Biasanya di sini berkembangnya di bagian apa saja? Contohnya apa di sekolah kita? Intoleransi. Perbedaan agama misalkan. Tapi insya Allah di sekolah kita nggak ada ya. Adanya intoleransi perbedaan agama, insya Allah tidak ada. Terus apa lagi? Perbedaan pendapat. Dan masih banyak lagi. Coba perhatikan ke depan. Di sini akan ada 3 hal yang kita bahas nanti, yaitu tentang perundungan. Yang kedua adalah tentang kekerasan seksual tadi. Dan yang ketiga adalah tentang diskriminasi dan intoleransi. Di sini Wika akan membagikan beberapa artikel, membagikan 10 artikel. Kalian nanti akan membahas artikel ini pada tiap kelompoknya. Kemudian akan Wika bagikan lembar kerja yang judulnya adalah KWA Chat, di mana nanti kalian akan menjawab apa yang ada pada lembar kerja tadi. Kan anak-anak? Silahkan dibagi kelompoknya menjadi satu kelompok 5 anak, 5 sampai 6 anak. Silahkan boleh dibagi.
Kekerasan seksual juga kekerasan seksual 7 jari. Kita bully. Kelompok intoleransi. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, kalian tadi sudah melakukan diskusi kelompok di luar. Nah, setelah diskusi, mereka pengen tahu hasilnya seperti apa. Silakan nanti perwakilan kelompok atau semuanya ya. Semua saja ya. Semua kelompok saja silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Kita mulai dari kelompok bullying yang pertama. Silakan maju ke depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai topik perundungan atau bullying. Bullying atau penindasan atau perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Apa yang ingin saya tahu adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Apa aja macam-macam bullying itu sih? Dan bagaimana cara mengatasinya? Mengapa hal itu bisa terjadi? 1. Anak dengan kontrol diri rendah. 2. Faktor keluarga. 3. Ada supporter. 4. Kebijakan sekolah. Dan yang kelima, media massa. Macam-macam bullying. 1. Bullying dengan kontak fisik langsung. 2. Bullying dengan kontak verbal langsung. 3. Bullying non verbal langsung. 4. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Selanjutnya ada upaya untuk mencegah kekerasan seksual. Nah, mungkin di sini ada yang tahu bagaimana cara mencegah kekerasan seksual itu? Menjaga berpakaian agar sopan dan santun. Selanjutnya, Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. ya, selanjutnya juga ada beberapa cara buat mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, meningkatkan kualitas keamanan sekolah dan memperketat kualifikasi staf pengajar. Yang kedua, perhatikan budaya sekolah pada saat memilih sekolah. Perhatikan budaya seperti apa yang diterapkan oleh sekolah tersebut. Pola pikir yang diajarkan dan bagaimana kehidupan sosial di lingkungan sekolah tersebut. Selanjutnya, memberikan psikoedukasi seksual sejak dini. Dan yang terakhir, memilih dengan ketat aktivitas belajar mengajar. Terima kasih. Selanjutnya silakan kelompok terakhir ya, kelompok ke-6, yaitu materi tentang apa yang terakhir tadi? Intoleransi dan diskriminasi. Yuk, silakan maju ke depan. Selanjutnya kami dari kelompok diskriminasi dan intoleransi akan menjelaskan tentang apa itu diskriminasi dan intoleransi. Diskriminasi adalah pemaksaan yang menjurus pada perbedaan agama, suku, ras, dan lain-lain. Contohnya yaitu bentuk diskriminasi dan intoleransi. Ada perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, dan status ekonomi. Selanjutnya yaitu cara mengatasi. Pentingnya peran dan kompetensi guru untuk lebih didorong terkait kompetensi keberagamannya, serta bagaimana pemerintah maupun dinas pendidikan mampu menyusun indikator keberhasilan pendidikan. Materi tentang wawasan kebangsaan global, di mana tentang topik yang diambil ada tentang menuju sekolah damai, sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Jadi intinya dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, munculnya bullying, munculnya kekerasan seksual, munculnya intoleransi, itu yang pertama adanya kesempatan. Jadi jangan pernah membiarkan kesempatan itu datang sehingga menyebabkan kalian menjadi korban bullying atau menjadi korban kekerasan seksual maupun menjadi korban intoleransi. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Terima kasih untuk perhatiannya pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam